Malam itu sangat dingin. Risa terbangun di tengah kegelapan total. Ia mencoba membuka matanya, tapi dunianya tetap hitam pekat. Ada sesuatu yang aneh, rasa perih yang luar biasa menusak-nusak rongga matanya. Ia mencoba menyentuh wajahnya dengan tangan gemetar. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang basah dan lengket. Cairan hangat mengalir di pipinya, berbau besi yang menyengat bau darah yang masih segar. Risa mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasakan kekosongan yang mengerikan di balik kelopak matanya. "Ayah," panggilnya lirih. Suaranya bergetar hebat di dalam kamar yang sunyi itu. Tidak ada jawaban, hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti ketukan palu di atas peti mati. Ia mencoba turun dari tempat tidur. Kakinya gemetar saat menyentuh lantai kayu yang dingin dan licin. Risa meraba-raba dinding kayu rumah tua itu. Ia mencari saklar lampu, meski ia tahu itu mungkin tidak akan membantu kegelapannya. "Ayah, di mana kamu?" "Aku takut," isaknya. Air mata darah mengalir semakin deras, membasahi baju tidurnya yang putih. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat dari arah dapur. Seret, seret, seperti suara sesuatu yang diseret di atas lantai. "Ayah, itu ayah." Risa berhenti melangkah. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa ingin melompat keluar. Langkah kaki itu berhenti tepat di depannya. Risa mencium bau amis yang sangat busuk, seperti daging yang sudah lama membusuk. Sebuah tangan yang kasar dan dingin menyentuh pundaknya. Risa berjengit, tapi ia tidak bisa lari. "Tenanglah sayang, ayah di sini." Sebuah suara berat berbisik tepat di telinganya. Suara itu terdengar seperti parutan kayu yang kasar. "Ayah, mataku sakit sekali." "Kemana mataku?" tanya Risa dengan isak tangis yang tertahan. Ayahnya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia justru terkekeh pelan. Sebuah tawa yang terdengar sangat jahat dan tidak manusiawi. Risa merasakan tangan ayahnya membelai kepalanya. Namun, jemari itu terasa sangat tajam, seperti kuku-kuku yang tidak pernah dipotong. "Matamu sudah tidak ada, Risa. Ayah sudah mengambilnya," bisik pria itu dengan nada yang sangat tenang. Risa membeku. "Kenapa?" "Ya, mengapa ayah melakukan ini padaku?" "Karena ayah ingin kamu melihat dunia seperti yang ayah lihat, kegelapan yang abadi," jawabnya sambil menarik rambut Risa dengan kasar. Risa menjerit kesakitan. Ia mencoba memberontak, tapi kekuatan ayahnya jauh lebih besar. Tiba-tiba, ayahnya mendorongnya ke lantai. Risa merangkak mundur, mencari jalan keluar di tengah kebutaannya. Tangannya menyentuh sesuatu yang bulat dan licin di sudut ruangan. Ia memegangnya, mencoba mengenali benda itu. Benda itu terasa seperti bola kecil yang kenyal. Ada urat-urat halus yang menggantung di sana. Risa menyadari dengan ngeri bahwa itu adalah bola matanya sendiri yang dibuang sembarangan di lantai. Ia melepaskan benda itu dengan histeris. Ia merangkak menjauh, menabrak meja kayu, hingga vas bunga pecah berkeping-keping. "Jangan lari, Risa. Kamu tidak akan bisa melihat jalan keluar." Suara ayahnya terdengar semakin dekat di belakangnya. Risa menemukan pintu keluar. Ia membukanya dengan paksa dan berlari keluar ke arah hutan di belakang rumah. Ranting-ranting pohon menggores kulitnya. Ia jatuh berkali-kali karena tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Setiap kali ia jatuh, ia mendengar tawa ayahnya yang menggema di antara pepohonan. Ayahnya seolah sedang bermain petak umpet dengannya. "Ayah, kumohon berhenti," teriak Risa sambil menangis histeris. Hutan itu terasa seperti labirin tanpa akhir. Tiba-tiba, langkah kaki di belakangnya berhenti. Keheningan total menyelimuti hutan malam itu. Risa terengah-engah. Ia menyandarkan tubuhnya pada sebuah pohon besar, mencoba mengatur napasnya yang sesak. Apakah dia sudah pergi? Bisik Risa pada dirinya sendiri. Harapan kecil mulai muncul di hatinya. Namun, ia merasakan hembusan napas hangat di leher belakangnya. Napas itu berbau busuk, seperti bangkai binatang. "Kau tidak akan pernah bisa lari dariku, Risa." Suara itu bukan lagi suara ayahnya, melainkan suara makhluk yang sangat mengerikan. Risa merasakan tanggen-tanggen tak terlihat
mulai membelit tubuhnya. Kuku-kuku tajam mulai merobek kulit punggungnya. Ia menyadari bahwa sosok yang ia panggil ayah selama ini bukanlah ayahnya yang asli. Ayahnya yang asli mungkin sudah lama tewas, dan makhluk ini hanya mengambil rupa dan suaranya untuk menyiksanya. Makhluk itu menarik Risa kembali ke arah rumah, menyeret tubuhnya di atas tanah yang penuh duri. Sekarang, aku akan mengambil telingamu, supaya kau tidak perlu mendengar jeritanmu sendiri. Bisik makhluk itu pelan. Kegelapan Risa kini menjadi sempurna. Di dalam rumah tua itu, hanya terdengar suara sayatan dan tawa yang menggila hingga fajar tiba.